Roma 12 ayat 1. Ayat yang sangat terkenal, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, bagaimana cara kita beribadah? Bagaimana cara kita menyembah, kata firman Tuhan? Dengan memakai tubuh kita. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, itu ibadah. Saudara sedang beribadah pada Tuhan pagi hari ini. Hari Minggu beribadah, di rumah saudara bisa beribadah. Dan kita mengekspresikan ibadah kita kepada Tuhan lewat tubuh kita. Saudara, 2 minggu yang telah lalu saya telah bicara tentang bagaimana Tuhan berikan kita tangan, saudara, ya, untuk diapain? Saya sudah katakan bahwa dengan tangan kita berbuat banyak hal. Kita bekerja, bagian tubuh yang paling banyak dipakai dalam hidupnya tangan. Ya. Tangan saudara. Ya. Nah, dalam ibadah, pujian, sembahan, mari gunakan tangan saudara. Ya. Untuk, ya saya sudah katakan 2 minggu lalu saudara, bahwa waktu kita datang menyembah Tuhan sebagai jemaat, maupun waktu saudara sendirian di kamar saudara barangkali, saudara mengangkat tangan. Saudara sedang memuliakan Tuhan, saudara sedang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara sedang mempersembahkan diri saudara kepada Tuhan. Ini bagian tangan yang paling aktif. Ya, dipakai untuk bekerja. Sebelum kita mengerjakan apapun pagi hari ini, kan kita bawa tangan ini kepada Tuhan supaya Tuhan memberkatinya. Amin saudara, supaya Tuhan mengurapinya. Nah saudara, saya berikan 2 hal saja yang berhubungan dengan tangan kita pagi hari ini. Ya, apa artinya kalau saudara dalam penyembahan mengangkat tangan? Itu yang pertama, berarti saat kita mengulurkan tangan, maka itu berarti kita sedang mengucap syukur dan memberkati Tuhan. Kayak lagi saudara angkat tangan, artinya saudara sedang mengucap syukur dan memberkati Tuhan. Ya, di bahasa Inggris katakan, oh bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Berkati Tuhan. Mungkin saudara pikir, oh siapa kita manusia kok berani-beraninya memberkati Tuhan. Nah, saudara, kata memberkati, ya, dalam bahasa Ibraninya itu barak. Ya, kata barak, memberkati, itu sesuai dengan konteksnya. Kalau konteksnya kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita, itu berarti dia memberikan saudara, dia memberikan perlindungan, dia memberikan kebaikan, dia memberikan berkatnya. Tapi manusia, waktu berkata aku memberkati Tuhan, dalam konteks kata barak, itu berarti kami memuji gitu loh. Kami menyembah, kami mengagungkan Tuhan dengan buah-buahan bibir mulut yang mengaku nama Tuhan, dan itu berkenan di hati Allah. Saudara. Barak kita, angkat tangan kita, ya kita memberkati Tuhan artinya kita memuji, menyembah, mengagungkan, menyerahkan diri kita, menyerahkan anggota tangan yang paling aktif kepada Tuhan, untuk Tuhan. Memberkati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi saat saudara mengulurkan tangan, saudara ingatlah, saudara sedang membuat Tuhan senang. Saudara sedang membuat saudara mengucap syukur dan memberkati Allah. Bukan cuma kita mengharapkan berkat dari Tuhan. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat memberkati Tuhan dengan mengangkat tangan, barak. Ya, jadi dalam bahasa Ibrani kata barak itu juga berarti mengulurkan tangan. Jadi bisa diterjemahkan memberkati Tuhan, tapi juga mengulurkan tangan. Waktu kita mengulurkan tangan, kita sedang memberkati Tuhan. Dan saudara, kita sedang memuji dan menyembah dan mengagungkan Dia. Yang kedua, saat saudara mengulurkan tangan saudara, itu kita sedang memohon. Jadi pada saat yang sama saudara memuliakan Tuhan, saudara memberkati Tuhan, saudara mengangkat tangan, saudara pun sedang memohon kepada Allah. Saudara pun sedang meminta kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 63, saudara. Mazmur 63 itu latar belakang penulisan Mazmur 63 lah ditulis oleh Daud, dan Daud lagi melarikan diri. Dia melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran seorang raja yang sedang dengki, yang sedang iri kepada dia, Saul. Ya, dan Daud lari, saudara. Dia masuk ke dalam sebuah gua, dan di gua itu dia tulis lagu ini. Dia tulis Mazmur 63, itu menarik semua. Hampir semua Mazmur mempunyai latar belakang. Ya. Dan Mazmur 63 ditulis di gua.
oleh Raja Daud, oleh Daud pada saat itu belum jadi raja, tatkala dia dikejar-kejar oleh Saul yang kepingin membunuh dia. Dan kita baca ayat 5, saudara. Mazmur 63 ayat 5, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan apa? Menaikkan tanganku demi namamu. Jadi kalau saudara naikkan tangan itu bukan iseng atau saudara diajak bukan, itu ada arti-arti yang sangat berarti bagi Tuhan dan juga bagi kita. Ya. Jadi seakan-akan Daud waktu dia katakan, ya, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seakan-akan dia mau bilang begini, Bapak Ibu. Aku gak tahu Tuhan bagaimana nasib hidupku besok. Sebab aku sedang dikejar-kejar oleh seorang Raja Saul yang benci dengan segala kekuatan ketentaraan yang dia punya. Aku gak tahu apakah besok aku masih hidup. Tapi sekarang ini aku berdoa. Aku meminta, aku mengangkat tangan. Berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan. Lepaskan aku Tuhan. Lepaskan dari si jahat ini. Waktu saudara mengangkat tangan itu sebuah permohonan, permintaan, dan doa. Daud katakan, aku mengangkat tanganku, engkau menjadi pelepas bagiku. Dan kita tahu kisahnya, Daud dilepaskan dengan cara mujizat. Daud dilepaskan dengan cara mujizat waktu dia mengangkat tangannya kepada Tuhan. Saudara juga mengulurkan tangan, itu juga berarti minta nasihat. Minta nasihat. Kan kalau atau minta hikmat gitu, ya. Jadi kita mengulurkan tangan untuk meminta nasihat dan hikmat dari Tuhan. Saudara, ya. Kalau di kelas kita ingat seorang anak kecil, ya. Kelas 1 SD, kelas 2 SD, guru menerangkan dia nggak ngerti. Ya. Ngapain? Dia angkat tangan. Artinya, guru tolong jelasin. Bagian itu saya enggak ngeh. Enggak dong, tolong jelasin. Angkat tangan. Jadi saudara, dengan kita mengangkat tangan, dengan kita mengulurkan tangan, kita sedang minta hikmat. Kita sedang minta nasihat daripada Tuhan. Tuhan, aku bodoh, aku ini enggak ngerti. Aku ini seperti seorang anak kecil yang enggak tahu ini mau ke kiri atau ke kanan atau terus atau mundur atau gimana. Aku mohon tuntunanmu Tuhan. Aku mohon nasihatmu Tuhan. Aku mohon hikmatmu Tuhan. Aku mengangkat tanganku ke hadapan hadirat. Jadi saudara, Barak memuji, menyembah Tuhan. Yang pertama, yang kedua, meminta kepada Tuhan seperti Daud, saudara. Memohon, meminta. Dan yang ketiga, memohon dan meminta juga. Tapi kita mohon dan minta hikmat karena kita bodoh. Jangan berharap sandar kepada kemampuan akalmu, kita sangat terbatas. Waktu kita mengangkat tangan, kita berkata, Tuhan pimpinlah jalanku. Aku tidak tahu ini bagaimana. Tuhan campur tangan Roh Kudus, berikan aku hikmat. Saudara mengangkat tangan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.